Beberapa waktu yang lalu, dunia dihebohkan karena Rusia yang menyerang Ukraina, dan banyak yang menyebutkan bahwa serangan ini akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Bahkan beberapa negara, termasuk salah satunya Amerika, sudah menghimbau warganya untuk bersiap-siap untuk menghadapi perang besar. Benarkah perang tersebut akan segera terjadi? Bahkan ada yang menyebutkan bahwa keadaan saat ini mirip dengan keadaan pada saat sebelum Perang Dunia Kedua dahulu. Yaitu seperti contohnya pada sebelum Perang Dunia Kedua dahulu, juga terjadi pandemi global yaitu flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 hingga 1920. Dan pada saat ini juga terjadi wabah COVID-19. Dan pada saat sebelum Perang Dunia Kedua dahulu, itu tidak ada yang menyangka bahwa Jerman akan berani menyerang Polandia yang menjadi awal dari Perang Dunia Kedua. Dan pada saat ini juga banyak pengamat politik yang tidak menyangka bahwa Rusia akan berani menyerang Ukraina. Lalu apakah Perang Dunia Ketiga akan benar-benar terjadi? Lalu apa imbasnya bagi Indonesia sendiri? Nah, karena itu mari kita bahas. Konflik Rusia dan Ukraina ini sebenarnya adalah konflik yang sudah berlangsung lama, yaitu tepatnya dari tahun 1991, yaitu ketika Uni Soviet runtuh dan kemudian Ukraina memerdekakan diri. Tapi semenjak Ukraina merdeka ini, sebenarnya Ukraina tidak benar-benar lepas dari Rusia. Rusia masih terus mengintervensi Ukraina, dan presiden yang terpilih dari Ukraina biasanya selalu pro terhadap Rusia, sehingga Rusia dengan mudah mampu mengintervensi politik dan juga ekonomi dari Ukraina. Sampai akhirnya konflik memuncak pada tahun 2014, yaitu ketika Rusia mencaplok Crimea, yang merupakan wilayah dari Ukraina. Sehingga akhirnya Ukraina memutuskan untuk benar-benar lepas dari Rusia, agar tidak terus diintervensi. Nah, karena mereka sadar bahwa mereka perlu dukungan dari negara yang sama kuatnya seperti Rusia, akhirnya Ukraina bergabung dengan NATO. Namun keputusan Ukraina bergabung dengan NATO ini membuat Rusia menjadi sangat geram, dan akhirnya memutuskan untuk menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Alasan utama Rusia ingin mempertahankan Ukraina adalah yaitu karena Ukraina adalah negara yang memisahkan Rusia dengan negara-negara NATO yang merupakan musuh dari Rusia. Coba teman-teman lihat peta di atas. Ketika Perang Dunia Kedua dulu, Belarus dan Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Sehingga sewaktu Jerman menyerang Rusia, atau menyerang Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua dahulu, itu tentara Jerman masih tertahan di Ukraina. Sehingga tentara Rusia masih punya waktu untuk bisa berkumpul di Ukraina dan memukul mundur Jerman. Sementara pada saat ini, Belarus dan juga Ukraina sudah bukan bagian dari Rusia. Sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO, ini NATO bisa membuat pangkalan militer di Ukraina. Bahkan mungkin NATO bisa membuat hulu ledak nuklir di Ukraina. Sehingga ini sangat mengancam bagi Ukraina, karena jarak dari Ukraina ke Moskow ini sangat dekat sekali. Sehingga karena alasan itulah, kenapa Rusia mati-matian ingin mempertahankan Ukraina. Lalu pertanyaannya, apakah Perang Dunia Ketiga akan benar-benar terjadi? Ya, Perang Dunia Ketiga mungkin saja akan terjadi kalau NATO ikut campur terhadap perang Ukraina dan juga Rusia. Dan kemudian eskalasi perang menjadi semakin besar dan melibatkan negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan juga Perancis. Dan sayangnya pada saat ini, yaitu Sabtu 26 Februari 2022, Sekjen NATO sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mengirimkan 100 pesawat jet tempur dan juga ribuan tentara untuk membantu Ukraina. Dan tentu saja ini akan memperburuk keadaan. Lalu apakah perang akan semakin luas dan terjadi Perang Dunia Ketiga? Ya, menurut saya potensi itu masih sangat kecil sekali. Kenapa? Karena pastinya negara-negara NATO juga tidak ingin terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena Perang Dunia Ketiga pasti akan membawa kerusakan yang sangat besar. Selain itu, sebenarnya untuk memasukkan Ukraina menjadi anggota NATO sebenarnya bukan merupakan kepentingan yang terlalu urgent untuk NATO. Karena bisa dibilang untuk saat ini saja NATO sudah cukup tangguh. Dan bahkan mereka berhasil untuk menjadikan negara-negara Eropa Timur yang merupakan negara bekas Uni Soviet itu menjadi anggota mereka. Karena kan seorang pemimpin negara, pasti sebelum berperang mereka sudah mempertimbangkan segala keuntungan dan juga kerugian yang akan mereka dapat. Nah, sepertinya bukan keuntungan yang sepadan hanya untuk merekrut Ukraina untuk menjadi anggota NATO, tapi NATO harus menghadapi Perang Dunia Ketiga yang sangat besar, yang pasti akan memakan banyak korban jiwa dan juga biaya. Jadi menurut saya, untuk saat ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk sampai terjadi Perang Dunia Ketiga. Lalu jika sampai benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga, lalu apa imbasnya bagi Indonesia? Yang pasti sektor yang paling berdampak adalah sektor ekonomi. Saat ini saja harga minyak dunia sudah melambung. Hal ini karena Rusia adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Dan jika perang terus-terusan terjadi, maka harga minyak akan semakin tinggi, sehingga harga BBM dalam negeri juga ikut-ikutan naik. Nah, karena harga BBM naik, maka harga bahan pokok juga ikut-ikutan menjadi naik. Belum lagi harga emas dan juga harga dolar yang semakin tinggi. Karena harga emas dan dolar semakin tinggi, maka harga rupiah semakin melemah, sehingga kemungkinan akan terjadi inflasi. Nah, karena terjadi inflasi, sehingga kemungkinan perekonomian akan semakin lesu. Apalagi ditambah dengan wabah COVID yang juga belum benar-benar selesai. Tapi tentu saja kita semua tidak mengharapkan itu semua terjadi. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia dan juga PBB segera melerai negara-negara yang terlibat konflik tadi, agar mereka melakukan kegiatan senjata dan memulai diskusi agar mengakhiri perang ini. Jadi kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan perang ini segera berakhir dan tidak meluas, sehingga dunia dapat kembali damai seperti sedia kala. Amin. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.